sebelum kita ingin menjadi pendengar yang baik dan ingin menjadi pendengar yang kritis, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian menjadi pendengar yang baik. Yuk, cek video berikut ini. Menjadi pendengar yang baik. Pengertian menjadi pendengar yang baik. Verma 1998 mengatakan bahwa jika ingin menjadi pendengar yang baik, maka jadilah active listener. A. Singkatan dari attention, yang berarti tertarik atau fokus pada pesan pokok yang disampaikan. C. Singkatan dari yang berarti tertarik atau fokus pada pesan pokok yang disampaikan. T. Singkatan dari timing, yang berarti memilih waktu yang tepat dalam merespon dan tidak menyela. I. Singkatan dari involvement, yang berarti merasa ikut terlibat dalam suatu percakapan. V. Singkatan dari vocal tones, memperhatikan irama suara dalam komunikasi dengan menyesuaikan diri dengan lawan bicara. E. Singkatan dari eye contact, yang berarti melakukan kontak mata yang baik, yaitu tidak menatap secara monoton, tetapi sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya L. Singkatan dari look, yaitu melihat dan memperhatikan bahasa tubuh atau body language lawan bicara, apakah antara respon verbal telah sesuai dengan bahasa nonverbal. I. Singkatan dari interest, menunjukkan minat yang tinggi terhadap lawan bicara atau materi yang dibicarakan. S. Singkatan dari sumarsi, artinya dapat menangkap makna pokok pesan secara singkat. T. Singkatan dari territory, batasilah atau fokus pada hal-hal penting saja, tidak melebar kepada konteks lain. E. Singkatan dari empati, yang berarti menunjukkan kebersamaan, merasakan apa yang dirasakan lawan bicara. Dan N. Singkatan dari nod, yang menandakan telah memahami atau setuju dengan apa yang dibicarakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Rianto dari kelas 2D kelompok 5. Insyaallah saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian pendengar yang kritis. Pendengar yang kritis adalah seseorang yang mendapatkan informasi dari komunikator lantas tidak ditelan secara mentah-mentah, tetapi disimpan serta dicari tahu apakah informasi yang diterima dari komunikator itu benar atau tidak. Nah, seorang pendengar kritis itu selalu mencari tahu apakah informasi yang didapatkannya benar atau tidak. Cara untuk mengecek kebenaran informasi yang didapatkan itu bisa melalui internet, atau seseorang yang kita percaya bisa mendapatkan informasi yang benar, dan juga bisa membaca buku dengan judul-judul yang mendukung kita agar dapat mendapatkan informasi yang benar dan juga terpercaya. Nah teman-teman, alhamdulillah teman-teman sekarang telah mengetahui apa itu pendengar yang kritis. Semoga di dalamnya ada manfaat. Mungkin cukup dari saya dalam pemaparan yang telah saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Putri Yuliana. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat menjadi pendengar yang baik. Nah, mendengarkan itu bukan hanya secara harfiah menggunakan telinga, namun lebih luasnya itu memberikan perhatian terhadap sesuatu, bukan hanya terhadap perhatian suara semata. Nah, pentingnya mendengar itu dinyatakan dalam berbagai penelitian. Salah satunya menyatakan bahwa kemampuan mendengarkan jauh lebih penting daripada kemampuan berbicara. Nah, jadi ada beberapa cara untuk menjadi pendengar yang baik. Yang pertama itu berbicara dan mendengar secara silih berganti. Jadi kita harus gantian, jangan kita yang mendengarkan terus atau dia yang berbicara terus. Jadi kita harus memberikan kesempatan orang lain untuk berbicara atau untuk mendengar. Nah, yang kedua itu ada mencoba memahami pokok atau ide utama pembicara. Jadi, seorang pendengar yang baik itu selalu mencoba untuk mencari atau memahami ide pokok atau intisari dari pembicaraan tersebut. Nah, jangan sampai kita hanya menjadi pendengar yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Nah, yang ketiga itu adalah hindari gangguan dari lingkungan sekitar. Pendengar yang baik itu selalu memfokuskan dirinya pada pembicara.
mencoba mendengarkan pendapat teman ketika rapat. Contohnya, ketika teman sedang rapat itu kita nggak boleh nyalain handphone atau kita harus silent handphone kita agar teman-teman nggak keganggu konsentrasinya dan kita juga nggak keganggu saat mendengarkan. Nah, yang keempat adalah mencoba mengendalikan emosi. Pendengar yang baik itu selalu mencoba untuk mengesampingkan emosi sehingga ia dapat menerima pembicaraan dengan jernih. Nah, pendengar yang baik juga selalu mencoba untuk memahami tanpa membuat penilaian pribadi atas pembicaranya. Nah, yang kelima itu membuat catatan jelas dan singkat. Yang keenam ada mencoba bersikap empati. Yang ketujuh memperhatikan komunikasi nonverbal. Yang ke-8 bertanya pada tempatnya. Dan yang ke-9 itu buatlah kesimpulan atas apa yang menjadi inti pembicaraan. Dan yang ke-10 itu memberikan umpan balik. Nah, teman-teman, itu adalah cara-cara menjadi pendengar yang baik. Nomor 1, tips menjadi pendengar yang baik itu adalah jangan memutus pembicaraan, artinya jangan menyela. Nah, jadi maksudnya itu apa? Seringkali ketika customer itu lagi berbicara, Anda itu harus mendengarkan keinginannya. Nah, ketika Anda mendengarkan, dengarkan dengan penuh perhatian. Jangan sesekali menyela, dengarkan. Tahan kemauan Anda, tahan meskipun kata-katanya itu tidak benar, tapi jangan disela. Didengarkan dulu dengan hati yang sabar. Kalau Anda dengarkannya dengan sabar, nih saya pelanggan Anda itu kalau misalkan dia lagi bete, lagi capek, dia akan mengutarakan semua isi hatinya meskipun dia itu cerewet, tapi dengarkan aja. Selanjutnya yaitu penyebab kegagalan dalam mendengarkan. Mendengarkan merupakan dasar keterampilan berbicara yang baik. Apabila kemampuan seseorang mendengarkan itu kurang, sudah dapat dipastikan dia tidak dapat mengungkapkan topik yang ia dengar dengan baik. Dalam proses mendengarkan, seseorang tidak bisa memusatkan perhatian mereka pada setiap kata yang dia dengar, melainkan pada inti dari pesan yang disampaikan atau pesan yang dia dengar. Ada beberapa penyebab kegagalan dalam mendengarkan, terbagi jadi 3 faktor kegagalan. Yang pertama dari faktor fisik, yang kedua dari faktor psikologis, dan yang terakhir ada dari faktor pengalaman. Faktor fisik yaitu di mana kondisi jasmani kita itu dalam mendengarkan itu kurang baik, kondisinya buruk. Contohnya seperti teman-teman yang mendengar menggunakan alat bantu dengar gitu. Jika alat bantu dengarnya rusak ataupun terganggu, itu dapat menghambat proses mendengarkan. Jadi, pesan yang disampaikan oleh komunikator itu tidak dapat disimak dengan baik karena adanya gangguan pada alat bantu dengar tersebut. Yang kedua, ada faktor psikologis, seperti sikap yang ditunjukkan pendengar itu kurang menghargai si pembicara. Salah satu contohnya yaitu memotong pembicaraan. Banyak dari kita ketika sedang mendengarkan itu malah memotong pembicaraan si pembicara gitu. Contohnya seperti ini. Dia lewat jalan mana yang ada amat gede, ada armada dijual dan spray Yang ketiga yaitu faktor pengalaman. Salah satu contohnya yaitu ide atau gagasan yang dibicarakan oleh pembicara itu telah diperoleh sebelumnya oleh si pendengar ini. Jadi ia merasa bahwa dia sudah pernah mendengar topik yang dibicarakan oleh lawan bicaranya sekarang itu, dan akhirnya timbul rasa kebosanan pada diri si pendengar. Masuk kerja itu gampang tahu, tinggal belajar 12 menit per minggu. Alhamdulillah, sekarang teman-teman telah mengetahui apa itu pendengar yang baik, apa itu pendengar yang kritis, syarat-syarat menjadi pendengar yang baik, dan penyebab kegagalan dalam menjadi seorang pendengar yang baik. Semoga di dalamnya banyak hal kebaikan yang dapat teman-teman dapatkan dari video kali ini. Cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Bila bisa bilhaq, fasabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.